Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab KPK dan FEB tentang penerapan KPK dan FEB. Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu buku paket matematikamu, buku tulis, dan alat tulis untuk mencatat materi yang penting hari ini. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang penerapan KPK, memecahkan masalah soal cerita berkaitan dengan penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang penerapan FPB, memecahkan masalah soal cerita berkaitan dengan penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai materi yang pertama, penerapan KPK. Kamu bisa melihat pada buku paket matematikamu halaman 67 sampai 69. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil digunakan untuk memecahkan beberapa masalah berikut ini. Yang pertama, tentang jadwal. 2. Tanggal. 3. Persamaan waktu. Dan keempat, tentang pertemuan atau berpapasan. Jadi apabila anak-anak menemui soal cerita tentang penetapan jadwal dan lain-lain seperti itu, berarti anak-anak menggunakan KPK untuk memecahkannya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran untuk persiapan turnamen. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik, sedangkan Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Pada detik keberapakah Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Nah, karena ini berkaitan dengan waktu dan berpapasan, jadi kita akan menggunakan penyelesaian menggunakan KPK. Kita tentukan KPK 90 dan 120 menggunakan pohon faktor. Perhatikan pohon faktor 90 dan 120 berikut ini. Jadi, faktorisasi prima dari 90 adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. KPK kita pilih semua faktorisasinya dan apabila ada yang sama, kita pilih pangkat yang paling besar. 2 kita pilih pangkat yang paling besar yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat yang paling besar adalah 2. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kemudian kali 5 karena keduanya tidak ada pangkatnya. Jadi hasilnya adalah 8 kali 9 kali 5. 72 kali 5 hasilnya adalah 360. Jadi pada detik ke-360, Edo dan Meli akan bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya. Materi yang kedua, penerapan FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar digunakan untuk memecahkan masalah tentang berikut ini. Yang pertama, pembagian benda sama banyak. 2. Mencari jumlah wadah paling banyak. 3. Mencari isi macam-macam benda sama banyak. Dan yang keempat, untuk menyederhanakan pecahan. Jadi dalam sebuah pembagian yang sama banyak, maka kita akan menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Perhatikan contoh soal berikut ini. Soal ini diambil dari Ayo Mencoba halaman 69 nomor 3. Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? Berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Karena ini merupakan pembagian benda sama banyak pada suatu wadah, jadi kita menyelesaikannya menggunakan FPB.
Kita gunakan pohon faktor untuk menentukan FPB dari 24 dan 45. Perhatikan pohon faktor berikut ini. Faktorisasi dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Faktorisasi prima dari 45 adalah 3 pangkat 2 kali 5. FPB kita pilih faktorisasi dari 24 dan 45 yang sama dan pangkatnya paling kecil. Yang sama hanya angka 3 dan pangkat yang paling kecil adalah 3 saja. Jadi FPB dari 24 dan 45 adalah 3. Plastik untuk permen tersebut adalah 3 atau FPB yang kita temukan tadi. Setelah itu kita bagi masing-masing permen dengan jumlah plastiknya. Tadi ada permen coklat jumlahnya 24 dibagi 3 plastik. Jadi masing-masing plastik terdapat 8 permen coklat. Sedangkan permen susu ada 45 dibagi 3 plastik, hasilnya adalah 15. Jadi dalam satu plastik terdapat 8 permen coklat dan 15 permen susu. Sekarang kita mencoba mengerjakan Ayo Mencoba halaman 69 untuk soal nomor 1, 2, dan 4. Soal pertama, Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali dan Beni setiap 6 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Karena kita mencari waktu yang berpapasan, jadi kita menggunakan KPK. Kita tentukan dulu pohon faktor dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 adalah 4 faktorisasi primanya 2 pangkat 2, sedangkan 6 faktorisasi primanya adalah 2 kali 3. Jadi kita tuliskan semua angkanya, yaitu 2 pangkat 2 karena kita pilih pangkat yang paling besar dikali 3. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Karena tadi sudah tanggal 8 Desember 2017, maka ditambah 12 hari. Jadi pada tanggal 20 Desember 2017 mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya. Soal kedua, Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 5 hari sekali, sedangkan Meli berkunjung ke perpustakaan setiap 8 hari sekali. Setiap berapa hari sekali Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama-sama? Kita mencari kelipatan atau KPK dari 5 dan 8 terlebih dahulu. Kita menggunakan cara manualnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 32, 40, dan seterusnya. KPK dari 5 dan 8 kita cari kelipatan persekutuan yang paling kecil, yaitu 40. Jadi, Siti dan Meli pergi ke perpustakaan bersama setiap 40 hari sekali. Soal nomor 4. Edo mempunyai 56 pulpen dan 80 pensil. Edo ingin membagikannya pada teman-teman dan akan dimasukkan dalam plastik. Berapakah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil? Berapa pulpen dan pensil pada setiap plastik? Nah, karena ini pembagian benda sama banyak, maka kita menggunakan FPB untuk memecahkannya. Kita tentukan dulu pohon faktor dari 56 dan 80 untuk mencari FPB-nya. Faktorisasi prima dari 56 adalah 2 pangkat 3 kali 7. Sedangkan faktorisasi prima dari 80 adalah 2 pangkat 4 kali 5. FPB dari 56 dan 80 adalah kita mencari angka yang sama dengan pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi plastik yang dibutuhkan adalah 8. Tadi kita sudah menemukan bahwa FPB-nya ada 8. Jadi ada 8 plastik untuk mewadahi pulpen dan pensil tersebut sama banyak. Banyak pulpen dan pensil tiap plastiknya adalah yang pertama
Tadi pulpennya ada 56, dibagi 8 plastik, isinya jadi 7 pulpen. Tadi pensil ada 80, dibagi 8 plastik, jadi hasilnya adalah 10 pensil. Jadi masing-masing plastiknya berisi 7 pulpen dan 10 pensil. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan mengenai penerapan KPK dan FEB pada hari ini. Tugas anak-anak hari ini agar kamu semakin memahami tentang penerapan KPK dan FEB adalah mengerjakan 10 soal latihan pada Google Form yang dibagikan oleh guru kelasmu masing-masing. Kerjakan dengan teliti dan mandiri supaya kamu bisa lebih memahami lagi tentang penerapan KPK dan FEB dengan lebih baik lagi. Terima kasih anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran matematika hari ini dengan sebaik-baiknya. Semangat dalam mengerjakan tugas dan semoga memperoleh hasil yang terbaik. Sampai jumpa pada pembelajaran matematika berikutnya. Salam sehat selalu.